Baiklah, Anda-Anda semuanya, sekarang kita mau menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial yang keempat, yaitu hx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat gx. Di sini, basis maupun pangkatnya itu berbentuk fungsi. Basisnya di sini hx, dan basisnya fungsi yang sama. Dan pangkatnya berbentuk fungsi, tetapi fungsi yang berbeda, fx dan gx. Nah, kita definisikan fx, gx, dan hx itu adalah suatu fungsi yang memuat variabel x. Nah, fungsi. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial ini? Jika bentuknya hx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat gx, nah, penyelesaiannya adalah kita menyelesaikan 4 bentuk persamaan. Artinya, menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial seperti ini, maka kita sama artinya menyelesaikan bentuk persamaan yang pertama, fx sama dengan gx. Nah, nanti kan ini kita peroleh nilai x-nya berapa. Yang kedua, kita selesaikan bentuk hx sama dengan 1. Ini juga nanti kita akan peroleh x sama dengan. Yang ketiga, persamaan hx sama dengan 0. Nah, ini akan kita peroleh nilai x-nya berapa, tetapi nilai x yang kita peroleh ini belum tentu memenuhi. Artinya, ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa? Fx dan gx ini, kedua-duanya harus bernilai positif. Nah, artinya, ketika x ini kita substitusikan ke fx atau ke gx, maka nilai fx dan gx itu kedua-duanya harus bernilai positif. Tidak boleh salah satunya positif atau negatif. Nah, yang keempat ya, yang terakhir, kita selesaikan hx sama dengan min 1. Nah, ini juga akan kita peroleh nilai x-nya berapa, tetapi juga memiliki syarat. Syaratnya apa? Yaitu fx dan gx kedua-duanya harus menghasilkan bilangan genap atau kedua-duanya bilangan ganjil. Artinya salah satunya tidak boleh bernilai genap atau ganjil. Harus kedua-duanya bernilai genap atau bernilai ganjil. Paham ya? Artinya seperti ini loh. Kalau kita substitusikan nilai x ini ke fx dan ke gx, kedua-duanya harus bernilai genap atau kedua-duanya harus bernilai ganjil. Seperti itu. Untuk lebih memahami bentuk persamaan eksponensial ini, kita perhatikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Oke, misalnya ada soal x tambah 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3 pangkat x tambah 2. Nah, di sini kan kita lihat bahwasanya bentuk di sini basisnya berbentuk fungsi dan itu adalah fungsi yang sama, sedangkan pangkatnya juga berbentuk fungsi tetapi fungsi yang berbeda. Nah, di sini kita definisikan x tambah 3 itu apa? Hx, ini juga hx, sedangkan 2x kurang 1 itu adalah fx, x tambah 2 adalah gx. Nah, kita definisikan berlebih jelas ya mana fx, gx, dan hx-nya. Fx tadi apa? 2x kurang 1. Gx itu x tambah 2. Sedangkan fungsi hx itu adalah x tambah 3. Nah, ini sudah kita definisikan. Jadi jelas ya yang mana fx, gx, dan hx-nya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini, artinya kita menyelesaikan yang pertama, fx sama dengan gx. Nah, yang kedua, kita selesaikan hx sama dengan 1. Yang ketiga, kita selesaikan hx sama dengan 0, tetapi dengan syarat apa? Syarat ketika x-nya kita substitusikan ke fx dan gx, kedua-duanya harus bernilai positif. Nah, yang keempat, hx sama dengan
min 1. Dengan syarat, ketika kita peroleh nilai X-nya, kita substitusikan ke Fx dan Gx ini, maka kedua-duanya harus bernilai genap atau keduanya bernilai ganjil. Nah, seperti itu ya. Baik, kita selesaikan bentuk Fx sama dengan Gx yang pertama. Oke, kita tulis di sini ya. Kita selesaikan Fx sama dengan Gx-nya. Fx kita peroleh tadi apa? 2x kurang 1. Berarti 2x kurang 1 sama dengan Gx. Gx adalah x tambah 2. Tambah x tambah 2. Berarti diperoleh 2x kurang x, kita luaskan x-nya ya. Dan 2 ditambah 1, diperoleh x sama dengan 3. Nah, diperoleh penyelesaian pertama itu adalah x sama dengan 3. Dan ini memenuhi menjadi suatu penyelesaian. Nah, karena dia tidak memiliki syarat. Dan kedua, kita selesaikan. Hx sama dengan 1. Nah, Hx tadi apa? X tambah 3. Berarti X tambah 3 sama dengan 1. X-nya sama dengan 3 pindah ruas berarti min 3. 1 dikurang 3 berarti min 2. Nah, diperoleh X sama dengan min 2. Dan ini juga memenuhi. Karena juga tidak memiliki syarat sama dengan yang pertama. Yang ketiga. Yang ketiga, kita selesaikan Hx sama dengan 0. Nah, tetapi memiliki syarat. Syaratnya Fx dan Gx-nya kedua-duanya harus bernilai positif. Nah, Hx tadi apa? X tambah 3 sama dengan 0. Pindah ruas 3 menjadi negatif 3. Nah, X sama dengan min 3 ini belum tentu memenuhi menjadi suatu penyelesaian. Harus kita uji. Apa yang kita uji? Fx dan Gx-nya. Kalau kedua-duanya nanti positif, berarti X ini memenuhi. Nah, yang pertama kita uji Fx. Fx itu apa tadi? 2x kurang 1. 2x kurang 1. Nah, ketika X sama dengan min 3, kita substitusikan ke fungsi Fx. Artinya, ketika X-nya min 3, maka nilai fungsinya berapa? 2 kali min 3 dikurang 1, diperoleh F min 3, min 7. Nah, min 7 itu bilangan negatif atau bilangan positif? Ya, udah tahu ya, bilangan negatif. Kita lanjut untuk yang Gx. Yaitu, Gx sama dengan, Gx kita apa fungsinya? X tambah 2. Nah, ketika X min 3, berarti G min 3, diperoleh min 3 ditambah 2. Nah, nilai fungsi saat X-nya min 3, berapa? Min 1. Dan min 1 adalah bilangan negatif. Nah, kita perhatikan. Ketika X min 3 diperoleh Fx-nya itu negatif, Gx-nya juga negatif. Sedangkan syarat yang kita butuhkan adalah Fx dan Gx-nya itu bilangan positif. Berarti tidak memenuhi. Artinya X sama dengan min 3 tidak memenuhi. Artinya tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Nah, yang keempat lagi. Yang keempat, kita menyelesaikan bentuk persamaan Hx sama dengan min 1. Nah, tetapi memiliki syarat. Apa syaratnya? Fx dan Gx-nya ini haruslah kedua-duanya bernilai genap atau bilangan genap. Atau kedua-duanya bilangan ganjil. Nah, paham ya? Tidak boleh salah satunya genap atau ganjil, seperti itu. Nah, kita cek. Tapi sebelumnya kita selesaikan Hx sama dengan min 1 terlebih dahulu. Hx kita apa tadi? X tambah 3 sama dengan min 1. X sama dengan diperoleh min 4. Nah, X sama dengan min 4 harus kita uji dulu, memenuhi atau tidak memenuhi. Sama halnya dengan yang nomor 3 tadi, harus kita uji. Mengujinya berarti ketika Fx, nah, Fx kita tadi apa? 2x kurang 1. Nah,
Artinya ketika X sama dengan min 4, nilai fungsi fx itu berapa gitu. F4 itu berapa gitu ya. F4 berarti 2 dikali min 4 dikurang 1, maka F min 4 diperoleh min 9. Min 9 itu bilangan genap atau bilangan ganjil? Nah, bilangan ganjil ya. Artinya bilangan negatif yang ganjil, seperti itu. Jangan ragu ya. Yang kedua, Gx. Gx berarti X tambah 2. Ketika X-nya min 4, maka G min 4, nilai fungsi Gx saat X-nya min 4 berarti min 4 tambah 2. G min 4 diperoleh min 2. Nah, min 2 bilangan genap atau bilangan ganjil? Bilangan genap, artinya bilangan negatif yang genap. Nah, kita lihat ternyata diperoleh genap ganjil. Yang kita butuhkan apa? Kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil. Ternyata tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi menjadi suatu penyelesaian. Nah, apa sih himpunan penyelesaian kita? Artinya yang memenuhi saja. Yang memenuhi berarti X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Kita himpun berarti min 2, 3. Nah, inilah penyelesaiannya. Selanjutnya, contoh yang kedua, X tambah 4 pangkat X kuadrat kurang 7X tambah 6 sama dengan X tambah 4 pangkat X kurang 1. Seperti contoh yang pertama, kita definisikan dulu mana fx, gx, dan hx-nya. Nah, ini adalah fungsi hx, X kuadrat kurang 7X tambah 6 itu fx, dan X kurang 1 itu adalah gx. Nah, menyelesaikan bentuk persamaan ini berarti kita tadi apa? Menyelesaikan 4 bentuk persamaan jadinya. Artinya, yang pertama kita selesaikan fx sama dengan gx. Nah, fx sama dengan gx. Fx-nya adalah x kuadrat kurang 7x tambah 6 sama dengan gx, x kurang 1. Diperoleh x kuadrat kurang 7x tambah 6 kurang x tambah 1 sama dengan 0. X kuadrat min 7x kurang x berapa? Min 8x. 6 tambah 1 itu 7 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat bisa kita cari nilai akar-akarnya dengan cara kita faktorkan. Faktornya adalah x kurang 1, x kurang 7. Diperoleh x kurang 1 sama dengan 0, atau x kurang 7 sama dengan 0, x sama dengan 1, atau x sama dengan 7. Nah, diperoleh ada dua nilai x di sini. Pertama, x sama dengan 1 dan x sama dengan 7. Dan ini memenuhi. Artinya termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya ya. Nah, yang selanjutnya apa? Yang kedua, kita selesaikan bentuk persamaan apa? Hx sama dengan 1. Hx kita adalah x tambah 4. X tambah 4 sama dengan 1. Diperoleh x sama dengan min 3. Nah, ini juga termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Memenuhi. Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga kita selesaikan hx sama dengan 0 dengan syarat ya fx dan gx itu apa? Kedua-duanya harus bernilai positif atau bilangan positif. Hx x tambah 4 sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan min 4. Nah, x sama dengan min 4 harus kita uji apakah memenuhi atau tidak memenuhi. Dengan cara mensubstitusikan x sama dengan min 4 ke fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 7x tambah 6. Nah, berarti ketika f min 4 atau nilai fungsi x-nya min 4 diperoleh min 4 pangkat 2 dikurang 7 kali min 4 tambah 6. Nah, nilai fungsi x-nya min 4 berarti 16 tambah 28 tambah 6. Nah,
F min 4 sama dengan 50. Dan 50 itu adalah positif. Oke, itu untuk Fx. Untuk Gx bagaimana? Apakah dia positif atau negatif? Nah, untuk Gx adalah X kurang 1. Maka ketika G min 4 sama dengan min 4 dikurang 1, G min 4 diperoleh min 5. Min 5 adalah bilangan negatif. Nah, kita perhatikan. Ketika Fx, X-nya min 4 diperoleh positif. Ketika Gx, X-nya min 4 diperoleh negatif. Tetapi syarat yang kita butuhkan adalah Fx, Gx, kedua-duanya harus positif. Maka, X sama dengan min 4 ini tidak memenuhi sebagai suatu penyelesaian. Atau tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat. Nah, kita lanjut ke bawah ya. Oke, yang keempat. Kita menyelesaikan bentuk persamaan Hx sama dengan min 1. Dengan syaratnya, apa? Fx dan Gx itu, kedua-duanya harus bilangan genap, atau kedua-duanya bilangan ganjil. Nah, kita cari nilai Hx sama dengan min 1 terlebih dahulu. Hx adalah X tambah 4 sama dengan min 1, diperoleh X sama dengan min 5. Nah, X sama dengan min 5, kita uji terlebih dahulu apakah dia memenuhi atau tidak memenuhi syarat. Dengan cara, untuk Fx sama dengan X kuadrat dikurang 7X tambah 6. Nah, di sini ketika X-nya min 5, berarti min 5 pangkat 2 dikurang 7 kali min 5 tambah 6. Nah, diperoleh F min 5 itu sama dengan berapa? 25 ditambah 35 tambah 6. Diperoleh F min 5 sama dengan 66. Dan 66 itu adalah bilangan genap. Nah, untuk Gx sama dengan X kurang 1. Nah, ketika X sama dengan min 5, berarti G min 5 sama dengan min 5 kurang 1. Diperoleh G min 5 sama dengan min 6 ya. Min 6 itu adalah bilangan genap. Nah, kita perhatikan. Ternyata setelah kita substitusikan nilai X min 5 atau setelah kita uji X min 5, diperoleh Fx-nya itu genap dan Gx-nya juga genap. Apakah dia memenuhi syarat? Ya, karena Fx dan Gx haruslah genap atau keduanya ganjil. Nah, ternyata dia memenuhi. Maka X sama dengan min 5 memenuhi. Nah, lalu kita himpun penyelesaiannya. Apa himpunan penyelesaiannya tadi? Kita peroleh yang memenuhi. Apa tadi yang memenuhi? X-nya. X-nya sama dengan 1 ya. 7, min 3, dan min 5. Berarti kita buat urutannya dari yang terkecil. Min 5, min 3, 1, dan 7. Dan inilah himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial contoh yang kedua. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Simak terus video pembelajaran matriks selanjutnya mengenai persamaan eksponensial bagian ketiga. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sampai bertemu lagi.